Halo, bertemu lagi di channel Zonetrik. Pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang kontrol panel hosting gratis, yaitu AA Panel. Pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas cara install Vesta CP di Linux. Untuk yang belum lihat videonya bisa klik tulisan di atas. Kali ini yang akan kita bahas adalah cara install kontrol panel hosting AA Panel di Linux dan juga cara install web server serta software lainnya. Tapi sebelum kita lanjut, untuk yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan cara install AA Panel. AA Panel merupakan salah satu kontrol panel hosting gratis berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola data website termasuk database di VPS atau server. AA Panel sendiri mendukung beberapa distribusi Linux yang populer saat ini seperti CentOS, Debian, Ubuntu, Alma Linux, dan juga Rocky Linux. Salah satu kelebihan AA Panel dibandingkan kontrol panel hosting gratis lain adalah kemudahan dalam memilih dan install software. Setelah AA Panel diinstal, kita bisa memilih dan menginstal software yang dibutuhkan melalui dashboard AA Panel seperti web server, PHP, database, FTP, dan sebagainya. Untuk pilihan web server juga sudah tersedia web server Open Lightspeed, dan ini yang biasanya tidak ada di beberapa kontrol panel hosting gratis. Untuk persyaratan install AA Panel adalah VPS atau server menggunakan sistem operasi CentOS 7, Ubuntu 20, dan Debian 10 atau yang lebih baru. Untuk sistem operasi di situs resmi AA Panel sampai video ini dibuat hanya menyebutkan CentOS, Ubuntu, dan Debian. Tapi AA Panel dapat bekerja dengan baik di sistem operasi lain seperti Alma Linux, Rocky Linux, dan sejenisnya. Dan beberapa kali saya coba melakukan install AA Panel di Alma Linux dan Rocky Linux bisa dan tanpa ada masalah. Namun di situs resmi AA Panel untuk saat ini sistem operasi yang disarankan untuk install AA Panel adalah CentOS 7. Selanjutnya untuk persyaratan memori adalah 512 MB dan disarankan menggunakan memori 768 MB atau yang lebih tinggi. Dan persyaratan yang terakhir memiliki hak akses ke server menggunakan user root. Oke, sekarang kita mulai install AA Panel di VPS atau server. Pertama, login dulu ke SSH server atau VPS menggunakan user root melalui aplikasi SSH client seperti PuTTY untuk di Windows. Setelah masuk ke terminal SSH, jalankan perintah untuk install AA Panel seperti ini. Ini jika menggunakan CentOS, Alma Linux, atau Rocky Linux. Tetapi jika menggunakan Debian dan Ubuntu, gunakan perintah yang ini. Setelah diketik seperti ini, tekan Enter. Dan akan muncul pesan untuk konfirmasi direktori untuk menginstal AA Panel seperti ini. Di sini ketik huruf Y dan tekan Enter. Selanjutnya akan muncul pesan untuk konfirmasi menggunakan SSL atau tidak untuk alamat panel AA Panel seperti ini. Sekarang proses install sudah berjalan dan biasanya butuh waktu beberapa menit, kita tunggu sampai selesai. Dan untuk menyalin perintah install tadi, kamu bisa menyalin dari blog zonetrik.net. Nanti link blognya akan saya sertakan di deskripsi video ini.
Sekarang sudah selesai install AA panelnya. Di akhir proses install ini menampilkan alamat untuk login ke kontrol panel AA panel. Ini alamat untuk loginnya. Dan di sini juga menampilkan username dan password yang digunakan untuk login. Sampai di sini proses install AA panel sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan menginstal web server dan beberapa software lainnya. Caranya dengan login ke kontrol panel atau dashboard AA panel menggunakan alamat yang tampil di akhir proses install ini. Ini merupakan halaman login kontrol panel AA panel. Masukkan username dan password yang tampil di halaman akhir proses install tadi. Kemudian klik login. Setelah berhasil masuk ke dashboard AA panel, akan langsung muncul halaman untuk install web server dan beberapa pilihan software lain seperti ini. Jika kamu ingin menggunakan web server Nginx atau Apache, kamu bisa langsung install di sini. Tapi jika kamu ingin menggunakan web server OpenLightspeed, kamu perlu install OpenLightspeed melalui halaman App Store dengan cara klik tulisan software store ini. Di sini saya coba dengan install web server Nginx terlebih dahulu dan nanti baru coba install OpenLightspeed. Pilih di bagian LNMP ini jika ingin menggunakan Nginx dan bagian LAMP ini jika ingin menggunakan Apache. Untuk memilih software yang ingin diinstal, checklist pada bagian software yang akan diinstal dan hilangkan checklist ini jika tidak ingin menginstal software ini. Setelah dipilih software apa saja dan versi berapa yang ingin diinstal, klik pada tulisan one click ini. Dan sekarang proses install web server sudah berjalan. Kamu bisa menutup halaman install ini dengan klik di sini. Untuk melihat lagi status proses install, klik di sini. Jika sudah selesai, akan ada pesan di sini yang menyatakan proses install selesai. Sekarang proses install web server Nginx dan beberapa software lainnya sudah selesai dan kamu sudah bisa mulai menambahkan domain. Sekarang saya coba untuk install web server OpenLightspeed melalui halaman App Store. Untuk masuk ke halaman App Store bisa melalui link software store di halaman awal setelah login tadi, atau klik di menu App Store ini. Karena sebelumnya saya sudah install web server Nginx, jadi saya hapus dulu agar bisa install web server OpenLightspeed. Tapi jika sebelumnya di halaman awal tadi kamu tidak install web server Nginx atau Apache, maka bisa langsung install OpenLightspeed. Untuk install web server OpenLightspeed, kita ketik di kolom pencarian ini untuk mencari web server OpenLightspeed. Klik install di sini untuk mulai install OpenLightspeed. Dan klik confirm di sini.
Biarkan proses install OpenLightspeed berjalan, kita bisa tutup halaman ini dan cari lagi software lain yang ingin diinstal. Jika di halaman awal tadi kamu belum menginstal PHP, maka kamu perlu menginstal PHP melalui halaman ini. Dan untuk PHP kamu bisa install beberapa versi PHP. Begitu juga dengan MySQL dan software lainnya. Jika belum install di halaman awal tadi, silahkan install di halaman App Store ini. Di sini saya coba menambahkan PHP 8 karena yang diinstal di halaman awal tadi PHP versi 7. Untuk caranya sama saja seperti install OpenLightspeed tadi, klik install. Untuk metode ini pilih fast dan klik confirm. Selanjutnya, setelah semua software selesai diinstal, untuk menambahkan domain kamu klik menu website di sebelah kiri ini, klik add site ini, isi di bagian ini jika kamu hanya ingin menambahkan domain. Di sini kamu juga bisa langsung sekaligus menambahkan domain dan install WordPress melalui halaman sebelahnya ini. Jika ingin langsung install WordPress, langsung isi di sini, otomatis nanti akan menambahkan domain dan install WordPress di domain tersebut. Domain ini isi dengan nama domain kamu, website title ini isi dengan judul website kamu, PHP ini bisa kamu pilih jika kamu install versi PHP lebih dari satu pada menu App Store tadi. Untuk username isi dengan username yang akan digunakan untuk login ke dashboard WordPress. Dan password ini merupakan password yang digunakan untuk login ke dashboard WordPress. Email ini isi dengan email kamu. Jika sudah, klik submit di sini dan otomatis akan menambahkan domain dan install WordPress di domain tersebut. Di sini saya coba tanpa menginstal WordPress. Domain name ini isi dengan domain dan subdomain kamu dengan satu domain per baris. Untuk FTP, biarkan saja jika tidak ingin membuat user untuk FTP. Jika ingin membuat user untuk FTP, klik ini. Dan database, klik MySQL ini jika ingin membuat database. Untuk PHP ini bisa kamu pilih jika kamu install lebih dari satu versi PHP di halaman App Store tadi. Untuk SSL ini, checklist di bagian ini untuk menggunakan HTTPS di situs kamu. Jika sudah, klik submit ini. Sudah berhasil menambahkan domain dan di sini juga menampilkan nama database, user database, dan password database. Bisa disalin dan disimpan di text editor agar tidak lupa. Jika sudah, klik ini. Jika belum muncul situs yang baru saja kita buat di daftar situs ini, kamu bisa refresh halamannya. Di sini sudah terlihat domain yang kita tambahkan tadi. Untuk mengubah, membuat, atau mengedit file website kamu, bisa menggunakan file manager yang sudah terinstall di AA Panel ini. Untuk menggunakan file manager, bisa langsung klik di sini atau melalui menu file ini. Ini halaman default untuk domain yang baru saja ditambahkan. Kamu bisa menghapus file halaman default tadi melalui file manager ini. Oke, sampai di sini dulu video cara install AA Panel. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan komentar kamu di video ini. Kamu juga bisa menyalin serta melihat tutorial lengkapnya di blog zonetrick.net dan link blog ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like video ini jika membantu dan subscribe channel ini untuk melihat video tutorial selanjutnya.